Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas kuesioner. Nah, di sini sudah ada contoh dari hasil kuesioner di mana terdapat 12 orang sebagai subjek dan ada 10 pertanyaan. Nah, yang ini adalah jawabannya. Kemudian di sini kuesioner biasanya dilakukan dalam sebuah penelitian, misalnya penelitian informatika, sistem informasi, dan lain-lain. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita ingin melakukan penelitian, kita harus mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan targetnya. Misalnya kita melakukan penelitian teknik informatika, maka kita akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan teknik informatika, sehingga kita akan mendapatkan jawaban yang valid. Tetapi jika kita melenceng dari target yang kita tanyakan, maka kita akan menerima data yang tidak valid. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk menghitung total skor yang ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum kurung, kita copy ini, tutup kurung, enter, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung korelasi, di mana rumusnya sama dengan correlation. Di sini array 1 titik koma array 2. Nah, array 1 ini kita dapatkan dari total di sini untuk menghitung correlation ini, kita menghitung dari yang jawaban yang pertama, kita sorot, kemudian tanda titik koma, kemudian array 2-nya itu kita ambil dari total score, kita sorot. Nah, kemudian karena di sini berada pada tempat yang sama, maka kita akan F4-kan atau mengikatkan dolar dengan menekan F4. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya adalah 0,53423,253. Nah, kita kopikan ke kanan. Nah, ini hasilnya. Kemudian di sini ada dapat kita lihat pada korelasi jawaban yang pertama ini kan 0,534,253. Nah, ini berhubungan dengan tabel air product moment. Nah, kemudian di mana kita memiliki di sini kan kita memiliki 12 subjek. Maka kita akan membebaskan dua data. Yang pertama data sebelah kanan dan yang kedua data sebelah kiri. Dapat kita tulis pada degree of freedom. Freedom di sini 12 dikurang 2 data sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat pada tabel air product moment. Nah, di sini kita kan membebaskan dua data. Maka data pada air product moment ini kita ambil pada data yang ke-10, 0,576. Nah, kita masukkan ke Excel. Kita letakkan sini 0,576. Nah, ini merupakan air tabelnya. Tulis air tabel. Nah, di sini ada kriteria.
di mana dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Nah, kita lihat di sini pada jawaban yang pertama 0,534 ini lebih kecil dari 0,576. Maka artinya ini, nah ini kan 0,534,253 ini kita sandingkan dengan 0,576 pada R tabel. Nah, di sini kan lebih besar dari di sini kan dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Nah, di sini R tabel lebih besar daripada R hitung, maka ini dinyatakan tidak valid. Kemudian ini pada data yang kedua ini kita sandingkan lagi 0,705671 ini lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Kemudian kita lihat lagi, ini R hitungnya lebih kecil, R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka valid. Ini juga, ini juga, lebih besar, ini juga, kemudian ini juga, kemudian ini juga lebih besar. Nah, kemudian pada data yang ke-9, di sini kita coba sandingkan di mana R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka di sini tidak valid. Begitu juga dengan jawaban yang ke-10, kita sandingkan, ini tidak valid. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ini dengan kita uji validitas kuesioner melalui Excel. Nah, di sini kita akan melakukannya secara otomatis dengan cara klik data, kemudian klik data analis. Nah, kemudian kita pilih correlation. Nah, kemudian untuk input rank-nya ini kita akan mengambil data yang pertama, jawaban yang pertama sampai skor total. Oke, kemudian di new worksheet play-nya ini kita buat sheet baru yang kita beri nama validitas. Kemudian oke. Nah, di sini kita lihat pada kolom yang ke-11. Oke, kita copy. Kemudian kita sandingkan dengan jawaban yang ini. Oke. Nah, di sini kita lihat hasilnya 0,534253 sama dengan jawabannya dengan yang ini. Kemudian 0,5671 juga sama. Kemudian 0,87135 juga sama. Kemudian 0,79149 juga sama. Kemudian 0,644 juga sama. Kemudian 0,839 juga sama. Kemudian 078 juga sama, 068 juga sama, 0,292 juga sama, dan min 0,029263 juga sama. Nah, kemudian kita di sini kita sudah mendapatkan hasil dari data analis. Kemudian kita akan mencobanya pada data SPSS. Nah, di sini dengan cara SPSS, yang pertama kita pada dataku ini kita akan mengcopy data ini, jawaban sampai total score. Kemudian kita kopikan di sini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat pada variable fill. Nah, di sini kan kita ganti namanya menjadi X1, kemudian X2, X3,
X4, kemudian X5, X6, X7, X8, X9, X10. Kemudian di sini kita tulis total. Oke. Kemudian di sini ada type. Di sini kita akan mengubah width-nya, di sini kita jadikan 2, kemudian decimal place-nya di sini kita jadikan 0. Oke. Kita rubah semuanya. Nah, kemudian untuk desimalnya di sini tetap desimalnya di sini 0, width-nya 2. Kemudian untuk labelnya ini kita tulis X1, X2, X3, X4, X5, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Kemudian di sini total. Oke, kemudian values-nya di sini 0, untuk missing-nya 0. Kemudian untuk kolomnya 8, untuk right-nya di sini align-nya right. Kemudian untuk measurnya di sini scale. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita kembali klik analysis, kemudian kita klik correlate, kemudian kita ambil variation. Kemudian ini data yang ada di sini kita pindahkan ke variabel dengan cara klik data pertama, kemudian tekan shift, nah kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk correlation coefficient-nya di sini kita gunakan percent, dan untuk test of significance-nya di sini kita menggunakan to tail karena kita menggunakan 2 data. Nah, setelah selesai kita okekan. Tunggu. Nah, ini setelah selesai, kemudian kita copy, kita pindahkan ke Word. Nah, di sini kita akan melihat total pada percent correlation. Nah, di sini kan tadi kita gunakan 0,576. Nah, di
di sini kan untuk 534 ini dia lebih kecil dari aditung, maka dia tidak valid. Kemudian untuk 706 ini valid. Kemudian untuk 871 ini valid. Untuk 791 valid. Untuk 645 valid dan 839 valid, 780 valid, 868 valid, dan di sini pada data yang ke-9 ini tidak valid karena datanya lebih kecil dari R tabel. Nah, di sini kita beri mana. Dan untuk data yang ke-10 juga tidak valid. Nah, selesai untuk correlation. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.